Tim SAR gabungan berhasil menemukan bangkai pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak di kawasan Taman Nasional Banti Murung, Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Bangkai yang ditemukan tim SAR gabungan berupa badan dan ekor pesawat. Hari kedua pencarian tim SAR gabungan berhasil menemukan serpihan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak di kawasan Taman Nasional Banti Murung, Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Bangkai pesawat tersebut ditemukan di salah satu ceruk dekat puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Minggu pagi dengan menggunakan pesawat helikopter milik TNI Angkatan Udara. Bagian pesawat yang sudah ditemukan berupa jendela, pintu, dan bagian ekor yang membawa black box pesawat. Upaya evakuasi terhadap badan pesawat tersebut terus dilakukan dengan memantau kondisi cuaca. Serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Nah, sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Sementara itu penyebab kecelakaan masih terus diselidiki Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari hasil penyelidikan sementara KNKT, pesawat ATR 42500 itu mengalami control flight into terrain sehingga menabrak Gunung Bulu Saraung. Dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya sejumlah serpihan dari badan pesawat. Kepala KNKT Suryanto Canyono menjelaskan pesawat menabrak gunung bukan karena kesengajaan, apalagi pesawat masih dapat dikontrol oleh pilot. Meski demikian, KNKT masih akan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat yang membawa 7 awak pesawat dan 3 penumpang tersebut. Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ERT-nya itu hancur sehingga tidak berfungsi, bukan ERT-nya rusak menyebabkan pesawatnya jatuh. Pencarian 7 awak pesawat dan 3 penumpang masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Pencarian korban melalui udara dan darat dengan fokus di 3 titik gunung, yakni Gunung Bulu Saraung, Bulu Baria, dan Leang-Leang. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Setelah tim SAR gabungan menemukan bangkai pesawat, pencarian difokuskan kepada korban. Pencarian dilakukan melalui udara dan jalur darat. Lantas bagaimana perkembangan pencarian korban pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak di kawasan Taman Nasional Banti Murung, Bulu Saraung, Sulawesi Selatan? Sudah bergabung bersama kami saat ini Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan dan Rem 141 Todo Pulu. Kami ingin tahu Bapak, bagaimana Brigjen TNI Andre proses pencarian hingga hari ini? Selamat sore Mas, selamat sore para pemirsa TV One. Perkembangan proses pencarian korban pesawat jatuh di ketinggian Bulu Saraung sampai sore hari ini masih berlanjut, tetapi dikarenakan cuaca yang memburuk akibat hujan yang deras dan kabut yang tebal, sementara proses ini kita hentikan sambil kita mencari solusi. Apabila besok hari terang mungkin akan dilakukan evakuasi melalui udara, melalui Karakal, dan apabila cuaca tidak mendukung kita lakukan dengan jalur darat. Pak Andre, bisa digambarkan bagaimana area pencarian yang ada di sana Bapak? Kami melihat banyak perbukitan dan begitu curam. Baik, Mas, tadi pagi saya juga berkesempatan dengan tim naik ke atas
Kami coba perbaiki sinyal bersama dengan Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan dan Rem 141 Todo Puli. Proses pencarian sejauh ini dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tidak menentu di lokasi. Per hari ini pemirsa, sudah ditemukan satu korban pesawat ATR 42500 dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian bukan hanya melalui jalur udara, tetapi tim personil gabungan juga menerjunkan pasukan untuk menyusuri wilayah darat untuk menuju ke lokasi yang begitu curam dan juga terjal. Dari gambar yang Anda lihat saat ini merupakan serpian dari pesawat ATR 42500 yang diduga berada di puncak gunung. Brigjen Andre sudah tersambung kembali bersama kami. Brigjen Andre. Baik Mas, sudah. Kami ingin tahu Bapak bagaimana upaya tim untuk menyusuri baik itu jalur udara maupun darat di lokasi Pak. Baik, sampai dengan sore hari ini masih ada tim evakuasi yang di atas ketinggian yang tadi pagi sudah menemukan satu jenazah dan kita berusaha untuk bisa menurunkannya melalui jalur darat. Tapi apabila sampai malam hari ini belum bisa, tim itu akan menunggu sampai esok hari. Apabila cuaca cerah, kita akan usahakan melalui evakuasi melalui udara, yaitu dengan menggunakan karakal. Tapi apabila besok juga cuaca akan hujan, kita akan turunkan satu jenazah yang sudah ditemukan. Demikian Mas. Brigjen Andre, kami ingin tahu dari visual yang kami tampilkan ada posisi diduga merupakan bagian dari badan pesawat. Apakah semua titik pesawat ini sudah dipastikan lokasinya? Ya, tadi pagi sudah kita bisa pastikan titik yang sudah kita temukan adalah titik di mana pesawat itu jatuh. Baik itu badan yang besar yang di depan maupun ekor yang bisa kita lihat dari jarak kurang lebih 100 meter. Untuk kondisi korban yang hari ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, itu lokasinya jauh Bapak dari bangkai pesawat? Kita pada saat evakuasi kita memerlukan teknik rappelling namanya Mas, yang harus menurunkan personil untuk mengambil jenazah yang ada di kedalaman kurang lebih 200 meter. Itu cukup menyulitkan, tetapi dengan usaha tim kita berhasil mengangkat jenazah tersebut. Pak Andre, apakah sudah ada tanda-tanda penumpang lainnya Bapak di sekitar lokasi? Sampai sekarang kita masih mencari dan sampai dengan sore hari ini kita belum mendapat kabar ada penambahan. Hanya ada satu warga yang tadi baru lapor, dia menemukan beberapa dokumen dari penumpang pesawat tersebut. Salah satunya paspor. Terima kasih. Selain medan yang curam, apa sebenarnya Pak kendala yang dihadapi tim di lapangan? Tentunya cuaca Mas yang berubah-ubah, karena itu sangat menyulitkan. Dan juga lebatnya hutan yang harus dilalui tim evakuasi untuk naik ke ketinggian. Kalau untuk angin di lokasi Bapak? Angin 10 sampai 25 knot kalau kita ada di ketinggian 1533 mdpl itu. Berarti memang tidak ada jalan. Cukup kencang dan cukup mengganggu apabila dilanjutkan ya Bapak. Cukup mengganggu apabila kalau kita menggunakan evakuasi udara cukup mengganggu apabila angin itu cukup kencang di atas, mengganggu evakuasi apabila dilakukan melalui udara. Dalam satu hari Bapak pencarian berlangsung selama berapa jam? Apakah mengingat kondisi cuaca yang ekstrim malam hari ini pencarian akan dilanjutkan? Pak Andre. Untuk pencarian kita sudah lakukan mulai dari jam 6.30 pagi tadi sampai dengan jam 17.00. Mengingat waktu juga sudah gelap dan cuaca hujan sehingga
sudah diputuskan oleh tim Basarnas juga bahwa untuk pencarian akan dilanjutkan esok hari. Pak Andre, kami sebelumnya juga mohon maaf saat satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Apakah jasadnya masih bisa dikenali Bapak? Ciri-cirinya mungkin Bapak bisa jelaskan? Untuk jenazah masih di atas, Mas, karena ada kesulitan untuk penurunan akibat cuaca, tapi masih ada di lereng. Untuk jenis kelamin maupun identitas belum bisa kita ketahui, Mas, karena belum turun ke pos Aju di Desa Tompo Bulu ini. Terima kasih Brigjen TNI Andre Cliff Rombayan dan Rem 141 Todopuli. Kami doakan proses pencarian membuahkan hasil baik ini untuk sekarang maupun esok dan beberapa hari ke depan untuk membawa semua penumpang dari pesawat ATR 42500. Terima kasih Pak Andre.